Badan Legislasi Balik DPR RI menggelar rapat panitia kerja panja penyusunan rancangan undang-undang RUU tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Legislator fraksi PKS DPR RI, Sahrul Aidi Mazaat, mengatakan ada beberapa hal pokok yang perlu diperhatikan dalam rapat panja RUU tentang desa ini. Pertama, kepala desa perlu diberikan tunjangan rumah tangga, dan kedua, gaji kepala desa harus ditingkatkan. Negara menanggung setiap tamu yang diterima bupati, tapi para kepala desa ini tidak, padahal mereka juga menjalankan tugas negara. Selain itu, gaji kepala desa cukup rendah, meski sudah berusaha keras. Saya usulkan gaji bulanan minimal 3,7 juta rupiah dan harus dijamin diterima setiap awal bulan. Lanjutnya, dalam rapat panitia RUU Desa di Jakarta pada Senin 26 Juni 2023. Menurut laporan, banyak kepala desa kekurangan uang yang mereka butuhkan, sehingga mereka meminjam sana-sini. Ada yang meminjam dari mertuanya, bahkan ada yang mengajukan cerai dari pasangannya karena terlilit hutang. Karena itu saya minta sekali lagi gajinya dinaikkan juga, lanjut Sahrul. Masa jabatan kepala desa ditingkatkan dari 6 tahun sebelumnya menjadi 9 tahun, seperti yang diakui sebelumnya. Hal ini ditentukan dalam pasal 39 ayat 1 yang menyatakan bahwa kepala desa menjabat selama 9 tahun terhitung sejak hari pelantikannya. Kemudian pada ayat 2, kepala desa tersebut pada ayat 1 diperbolehkan menjabat paling lama 2 periode berturut-turut atau tidak berturut-turut. Berikut wawancara TVR Parlemen dengan Supriyansa, anggota Balik DPR RI fraksi Partai Golkar dari Dapil 2 Sulawesi Selatan. Baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, seperti yang diketahui bahwa Balik DPR RI pada hari ini menyelenggarakan rapat panja terkait dengan penyusunan rancangan undang-undang tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yaitu tentang desa. Di mana dalam rapat panja tadi disampaikan bahwa salah satunya yaitu terkait dengan perubahan masa jabatan kepala desa di seluruh Indonesia. Dan bagaimana hasilnya? Nah, untuk mengetahui pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan salah satu anggota Balik DPR RI yaitu Bapak Supriyansa dari fraksi Partai Golkar. Pak, kira-kira bisa diceritakan sendiri nggak Pak? Tadi ada beberapa poin-poin dari hasil dari rapat panja untuk hari ini Pak. Kira-kira apakah masa jabatan ini sudah disetujui untuk dirubah dari 6 tahun menjadi 9 tahun Pak? Ya, tadi ini yang bersidang di dalam ini adalah anggota panja yang terkait dengan perubahan undang-undang desa ini. Nah, salah satu yang disepakati oleh anggota panja adalah menyetujui sebagaimana harapan dan perjuangan kepala desa seluruh Indonesia yang sempat datang ke DPR yang meminta dilakukan perubahan terkait dengan jumlah tahun dalam satu periode. Nah, dari satu periode tadinya 6 tahun diubah menjadi 9 tahun dalam satu periodenya. Nah, anggota panja menyetujui itu, kemudian menyetujui bahwa satu kepala desa bisa menjabat sampai 2 kali. Berarti 9 tahun, 9 tahun. Apakah dia misalnya terpilih pada periode ini, kemudian berikutnya tidak terpilih, maka berikutnya dia bisa mencalonkan diri kembali, ya kan? Yang pasti 2 periode berturut-turut atau tidak berturut-turut. Nah, dalam satu periode 9 tahun. Jadi jumlah totalnya adalah 18 tahun. Itu kita sudah setujui di anggota panja tadi barusan. Yang kedua yang sementara juga dalam pembahasan adalah bagaimana kepala desa kita berikan tunjangan. Salah satunya adalah dalam bentuk memberikan tunjangan di akhir periodenya. Misalnya dalam periodenya berakhir, maka kita berikan sebuah dalam bentuk penghargaan kepada dirinya, kepada kepala desa itu. Itu dalam sementara pembahasan. Nanti kita lihat berikutnya seperti apa nanti
apakah diberikan dalam sekaligus pada di akhir periodenya atau diberikan dalam bentuk tunjangan setiap bulannya. Nanti kita lihat nanti. Dan ini menurut kami dari Partai Golkar ini sangat menarik buat kawan-kawan kepala desa yang ada di daerah. Yang pasti saya mau sampaikan, insya Allah karena ini tinggal menunggu diketuk nanti persetujuan undang-undang ini, saya menyatakan bahwa selamat kepada kepala desa, apa yang diperjuangkan dan balik pun kita sudah menyetujuinya. Ya, gitu kira-kira ya. Baik Pak, sebenarnya mungkin masyarakat juga perlu mengetahui Pak terkait dengan latar belakang perubahan dari misalkan 6 tahun menjadi 9 tahun. Sebenarnya kendala yang ada di desa itu seperti apa Pak? Mungkin bisa dijelaskan Pak. Jadi kenapa kepala desa meminta dari 6 tahun ke 9 tahun? Karena pembangunan desa ini kan berbeda dengan pembangunan yang lain, dalam artian bahwa pembangunan desa ini angkanya nilainya kecil, tetapi banyak hal yang harus dilakukan di desa. Nah, ini butuh waktu bagi kepala desa untuk mengaplikasikan semua rencana-rencananya. Olehnya itu, dia menganggap bahwa 6 tahun ini adalah waktu yang pendek, sehingga dia meminta waktu 9 tahun yang cukup untuk melakukan pembangunan dalam satu periode. Itulah dasarnya sehingga kenapa kepala desa meminta 9 tahun. Dan setelah kami kaji, memang benar bahwa hampir kajian kita ini beberapa kawan-kawan berpendapat bahwa memang seperti itu modelnya. Kepala desa yang menjabat ini 6 tahun merasa masih ada program yang ingin dilakukan tetapi tidak cukup waktu. Sehingga dasar itulah sehingga kita berikan waktu penambahan dalam satu periode menjadi 9 tahun. Kalau dulu, undang-undang dulu kan dia bisa mencalonkan diri menjadi 3 periode. Jadi 6 tahun, tambah 6 tahun, tambah 6 tahun. Jumlahnya 18 tahun. Nah, sama saja ini, dipersempit periodenya dari 3 periode menjadi 2 periode. Tetapi dalam satu periode 9 tahun. 9 tahun ditambah 9 tahun. Sama juga 18 tahun. Sama jumlahnya, tetapi range waktunya, waktu pemilihannya dikurangi 1 kali. Jadi dia dipersempit menjadi 2 kali saja. Dan saya kira ini kesempatan terbaik bagi kepala desa untuk berbuat demi daerahnya masing-masing. Pak, ini kan juga sebagai wujud perwujudan dari DPR RI ini bahwa mendengar aspirasi dari kepala desa, Pak. Nah, selanjutnya komitmen DPR RI selanjutnya setelah proses dari Panja ini selanjutnya akan seperti apa, Pak? Ya, kita kawal terus ini, apa yang menjadi kesepakatan di Panja, kita kawal terus sampai diketuk palunya di paripurna. Setelah diketuk palunya di paripurna kan sudah selesai. Berarti kawan-kawan yang telah berjuang, kepala desa yang berjuang, ya selamatlah untuk menggunakan undang-undang desa yang baru nanti. Terima kasih Pak Supriyansa atas waktunya. Baik pemirsa TVR Parlemen, itulah wawancara saya dengan salah satu anggota Panja, khususnya anggota Balik DPR RI, yaitu Bapak Supriyansa, di mana tadi Bapak Supriyansa menyampaikan bahwa komitmen dari DPR RI untuk mengawal terkait dengan adanya perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa ini dan perubahan masa jabatan dari kepala daerah tadi dari 6 tahun menjadi 9 tahun dan berlaku surut. Terima kasih pemirsa atas perhatian Anda. Saya Alfat Rizky melaporkan untuk TVR Parlemen.